Teman-teman pernah nggak merasa apa sih tujuan hidup kita sebagai manusia? Lalu pernah nggak merasa kayak kenapa hidup doa kok kayaknya rasanya hambar? Atau kita mungkin merasa terjebak hidup kita sehari-hari kok rasanya seperti rutinitas saja gitu. Nah, di buku ini Romo Thomas akan menjelaskan ya peran hati yang begitu penting sebetulnya dalam hidup kita, tapi seringkali kita tuh kelewatan atau kita kelupaan gitu. Halo teman-teman, saya harap semoga kalian sedang menonton ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan Gedebu kali ini, saya Frater Brian kurang lebih akan membahas satu buku yang menjadi bahan waktu saya menjalani retret. Bukunya berjudul Peziarah Hati, seperti ini bukunya. Buku ini ditulis oleh Romo Thomas Hidayat Cahya, Serikat Jesuit. Dia sekarang merupakan dosen filsafat manusia di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, Jakarta. Teman-teman pernah nggak merasa apa sih tujuan hidup kita sebagai manusia? Lalu pernah nggak merasa kayak kenapa hidup doa kok kayaknya rasanya hambar? Atau kita mungkin merasa terjebak hidup kita sehari-hari kok rasanya seperti rutinitas saja gitu. Nah, di buku ini Romo Thomas akan menjelaskan ya peran hati yang begitu penting sebetulnya dalam hidup kita, tapi seringkali kita tuh kelewatan atau kita kelupaan gitu. Buku ini sendiri waktu itu nggak saya sengaja temukan sebelum saya retret ya di Wisma Tugu Wacana SPD kurang lebih ya beberapa bulan yang lalu. Kemudian di lemari buku saya tuh ternyata ada buku ini gitu. Lalu kemudian akhirnya saya bawa dan saya baca. Bagi saya menarik buku ini karena menawarkan lebih ke arah pengembangan hati gitu. Mungkin selama ini kita lupa ya, mungkin hati ya kayak hati-hati di jalan ya seperti lagunya Tulus. Tapi di buku ini tuh lebih mengarahkan bagaimana sih cara kita menyadari dan menggunakan hati yang sebetulnya sudah ada dalam diri kita selama ini. Buku ini terbagi dalam 6 bagian pokok ya. Yang pertama adalah tujuan hidup manusia. Yang kedua, hidup rohani sebagai relasi kasih dengan Tuhan. Dan ketiga, pentingnya hati. Keempat, hal berdoa. 5, emosi negatif. Keenam, membina hidup rohani. Dan terakhir, penutup. Dari ke-6 bagian buku ini, saya lebih ingin memfokuskan pada 3 bagian yang menurut saya penting untuk kita ketahui bersama. Di dalam bagian pengantar, Romo Thomas sebagai penulis menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan hidup kita seringkali tidak menjadi utuh adalah ketidaksadaran kita akan hidup yang sebenarnya. Hidup kita seringkali terpecah-pecah, jadi seringkali kita fokus di hal yang satu, tapi kita lupa akan hal yang lain. Kita bekerja, kita juga main sosial media, lalu kita merasa hidup kita terlalu banyak terpecah-pecah sehingga kita tidak bisa melakukan satu hal dengan fokus. Nah, di bagian pertama, dalam buku ini tuh diberi judul Tujuan Hidup Manusia, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Bagian ini menjelaskan seringkali manusia berupaya mencari tujuan hidupnya, namun terkadang lupa bahwa sesungguhnya tujuan hidup manusia adalah belajar percaya kepada Tuhan. Dari sekian waktu semenjak kita lahir, bertumbuh, bekerja, kemudian akhirnya kita menjadi tua, kita mengalami susah dan duka selama hidup. Lalu untuk apa semuanya itu? Kita berupaya mengontrol kehidupan kita ya, bagian-bagian yang seringkali berupaya kita yakin kita bisa. Namun pada akhirnya ada satu bagian yang tidak dapat kita kendalikan, yaitu apa? Kematian. Bagaimana cara kita mati, kapan kita akan mati, lalu siapa yang mungkin akan datang saat kita mati. Maka di buku ini Romo Thomas ingin menekankan bahwasanya hidup ini bukanlah soal hebat-hebatan atau bukan persoalan sebagaimana saya bermanfaat bagi orang lain ya, tapi apapun tujuan hidup kita sebagai manusia,
yang penting adalah kita harus memaknai hidup ini sebagai kesempatan yang Tuhan berikan untuk membangun relasi kepadanya ya. Jadi hidup ini harus kita pandang sebagai kesempatan agar kita bisa belajar bagaimana cara kita mencintai Allah. Nah, kepercayaan kepada Tuhan itu sebagai trust, bukan belief. Walaupun dalam bahasa Indonesia trust sama belief itu terjemahnya sama, yaitu kepercayaan atau rasa percaya. Tapi belief itu lebih ke arah tataran intelektual ya. Saya percaya bahwasanya bumi itu bulat, yaitu kita meyakini ya, tataran intelektual kita meyakini bahwasanya bumi itu bulat. Tapi trust itu lebih ke arah rasa percaya ya, ada penyerahan diri di situ. Saya percaya kepada teman saya bahwasanya kita akan belajar bersama, atau saya percaya kepada orang tua saya bahwasanya saya akan dibina hidupnya oleh mereka dengan baik. Saya percaya kepada guru saya bahwasanya mereka akan mengajarkan saya dengan baik. Jadi di situ ada bentuk penyerahan diri. Nah, di buku ini Romo Thomas ingin menekankan bahwasanya kita percaya kepada Tuhan sebagai trust. Jadi ada bentuk penyerahan diri, dan penyerahan diri kita bukan yang setengah-setengah tapi secara totalitas. Di samping kehidupan yang dapat kita rencanakan, tentu ada bagian-bagian yang tidak dapat kita kendalikan. Maka bagian-bagian yang tidak dapat kita kendalikan itulah yang membuat kita bisa percaya kepada Tuhan akan rencananya untuk hidup kita. Bagian kedua dalam buku ini kemudian diberi judul hidup rohani sebagai relasi kasih dengan Tuhan. Ada satu cerita yang menarik menurut saya menjadi ilustrasi dalam buku ini. Jadi di buku ini Romo Thomas menjelaskan di suatu daerah ada seorang, kita anggaplah mungkin dia pendeta yang seringkali melakukan kegiatan bersama umat-umatnya atau pengikutnya setiap hari di sore hari. Kemudian datanglah seekor kucing. Seekor kucing datang, kemudian pendeta tersebut meminta agar kucing tersebut diikat di suatu tempat agar tidak mengganggu proses peribadatan itu terjadi gitu. Nah, kemudian hal ini karena kucing itu tiap hari datang ke tempat itu, ya akhirnya diikat terus, diikat setiap hari seperti itu. Nah, kemudian akhirnya sang pendeta mati. Tapi kemudian kucing itu tetap hidup. Lalu kucing itu masih datang, pendetanya sudah mendekati pengganti yang lebih muda, lalu kucing itu masih datang dan akhirnya kucing pun itu mati. Nah, kemudian yang menarik, karena kucing tersebut mati, akhirnya pengikut atau jemaat-jemaat tersebut mencari kucing baru untuk mengganti kucing tersebut yang sudah mati. Nah, kemudian tradisi ini berjalan puluhan tahun, ratusan tahun, hingga akhirnya tradisi mengikat kucing sebelum peribadatan itu sudah menjadi bagian resmi dalam ajaran mereka. Bahkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang mempunyai peranan penting dalam agama tersebut meyakini bahwasanya ada tujuan filosofis yang memiliki makna mendalam mengapa ada tradisi kucing diikat sebelum peribadatan itu dimulai. Di situ kita bisa mengkritisi ya, mengapa seringkali ritual-ritual tersebut dalam agama-agama kita yang yakini saat ini, apakah memang sungguh kita sadari atau memang kita akhirnya hanya terjebak dalam kewajiban semata tanpa kita sadari makna atau tujuannya. Ya, kita tahu di dalam banyak agama ya, baik agama-agama yang sekarang maupun agama-agama lokal, banyak sekali ritual ya dan doa yang ditetapkan dan mesti kita lakukan sebagai tanda kita adalah pengikutnya. Tapi apakah kita melakukan itu semua dengan kesadaran atau justru terjebak karena kewajiban yang sudah dilakukan secara turun-temurun? Romo Thomas menekankan bahwasanya aspek hidup rohani kita tuh selalu menyangkut dengan hati, jiwa atau roh kita kepada Tuhan. Ya, pada saat berdoa hendaknya roh, jiwa dan pikiran kita hendaknya itu terarah kepada Tuhan dan bukan hal-hal yang lain. Mungkin kita saat pernah di gereja atau pernah kita di masjid, mungkin kita hadir di tempat itu secara fisik, tapi mungkin pikiran kita melayang-layang kemana-mana, mungkin kita mikirin sesuatu, bagaimana nilai saya atau bagaimana kerjaan saya. Jadi kita secara fisik datang ke tempat itu, tapi kita tidak mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan seperti itu. Itu yang mungkin menjadi tantangan kita. Mengapa pada akhirnya ritual-ritual doa-doa yang kita jalani selama ini setiap hari itu pada akhirnya jatuh kepada sebuah kewajiban dan akhirnya jatuh kepada sebuah rutinisme. Kunci kehidupan rohani dalam buku Peziarahan Hati ini
adalah seberapa besar keteraraan hati dan roh kita kepada Tuhan. Hidup rohani merupakan relasi erat dengan Tuhan, yakni yang hubungannya bersifat terus-menerus dengan Tuhan. Jadi diharapkan di buku ini kita memiliki hubungan yang terjadi terus-menerus ya, bukan hanya saat kita sedang butuh atau saat kita sedang sedih. Namun diharapkan di buku ini agar kita bisa mendapatkan relasi yang akrab dengan Tuhan, kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari seperti itu. Ya, kalau kita hanya berkomunikasi dengan Tuhan sekali-sekali saja, apalagi hanya didasari faktor kebutuhan atau hubungan yang sifat transaksional, maka itu bukanlah sebuah relasi yang erat dengan Tuhan. Hidup rohani itu bukanlah sebuah relasi kelompok dengan Tuhan, melainkan hubungan yang sifatnya personal dengan Tuhan. Memang kita sadar kita menjadi pengikut agama, yang baik agama apapun yang Anda ikuti, tapi yang penting adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu sendiri gitu. Jangan sampai kalau misalnya di sekitar kita ada orang yang tidak berdoa atau orang yang mungkin seagama dengan kita tapi nggak doa pada saat itu lalu kita ikuti, karena pada dasarnya agama itu membantu kita untuk melakukan doa-doa atau membuat sekumpulan orang-orang percaya tersebut percaya lalu dengan pengajaran dan segala macam. Tapi yang menjadi inti yang menurut Romo Thomas itu penting adalah bagaimana hubungan kita sendiri dengan Tuhan seperti itu. Bukan berarti hubungan kelompok dengan Tuhan itu tidak penting, tapi seberapa erat hubungan saya sebagai pribadi kepada Sang Pencipta seperti itu. Lalu di bagian ketiga dalam buku ini tuh menjelaskan dan berjudul pentingnya hati. Di bagian awal Romo Thomas tuh menjelaskan perbedaan antara akal budi otak kita lalu dengan hati. Dalam berbagai hal seringkali kita menggunakan otak kita, akal budi kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin logis, yang membuat kita dapat menemukan cara-cara atau solusi atas permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Nah, menurut Romo Thomas, kehadiran otak, akal budi kita itu menjadi alat bantu kita agar menyelesaikan persoalan sekaligus dapat mengevaluasi diri. Kita dapat menggunakan akal budi kita secara maksimal, tapi harus disadari pula kemampuan akal budi kita dapat senantiasa turun seiring dengan semakin menuanya hidup kita atau umur kita yang semakin lama semakin bertambah. Ya, sayangnya seringkali kita lupa bahwa hati pada dasarnya juga memegang peranan penting dalam perjalanan hidup kita selama ini. Berikut beberapa alasan dalam buku Peziaran Hati yang menuliskan bahwasanya mengapa hati menjadi bagian yang penting dalam hidup. Yang pertama, hati sebagai pusat kebahagiaan sejati. Yang kedua, hati sebagai kunci kesehatan fisik, mental, dan emosional. Dan yang ketiga, hati sebagai keseluruhan diri manusia. Keempat, hati sebagai kunci penerimaan segala pemberian. Kelima, hati sebagai kunci segala perubahan yang sejati. Dan yang terakhir, yang keenam, hati sebagai kunci hubungan dengan Tuhan. Jadi itu adalah 6 alasan mengapa hati menjadi bagian yang penting dalam hidup kita. Nah, dalam buku Peziaran Hati ini kita tadi sudah banyak mengetahui mengapa hati menjadi bagian yang penting. Lalu di bagian 3 ini Romo Thomas juga memberikan beberapa langkah atau cara-cara bagaimana kita dapat mencoba menggunakan hati kita. Yang pertama itu adalah kita harus santai. Jadi ini metode yang mungkin kurang lebih sama dengan metode meditasi yang mungkin pernah kita lihat atau pernah kita coba sebelumnya ya. Jadi santai. Pertama, kita harus dalam keadaan tenang dengan posisi badan yang baik. Itu cara pertama, yaitu kita harus santai. Lalu yang kedua, pejamkan mata ya. Kalau mungkin mata kita terbuka pasti kita nggak bisa fokus ya. Kita nggak bisa fokus, jadi kita mikir kesana kemari, kita lihat orang jalan atau kita lihat mobil lewat seperti itu. Tapi dicoba setelah kita rileks, santai, lalu kita coba untuk memejamkan mata kita agar kita bisa fokus, bukan melihat apa yang ada di luar diri kita, tapi kita mencoba melihat apa yang ada di dalam diri kita. Nah, lalu itu dengan demikian tuh dapat membantu pikiran kita atau akal budi kita tuh menjadi tenang, menjadi rileks juga seperti itu. Lalu ketiga, kita mencoba menyentuh bagian hati kita ya, mungkin hati di bagian tengah seperti ini. Lalu kita coba kita pegang ya, kita sentuh bagian dada kita gitu. Lalu kita tarik nafas, ulurkan pelan-pelan agar kita dapat menyadari bahwasanya
hati ini juga ada di bagian tubuh kita seperti itu ya. Dalam hal ini hati bukan yang bentuknya organ hati, tapi bagaimana hati itu sebagai pusat hidup kita seperti itu. Nah, dengan kita mencoba, dengan kita merasakan hati kita secara langsung, kita dapat mencoba menyadari, oh, jadi selama ini hati ini ada di dalam tubuh kita, ada di dalam jiwa kita. Namun seringkali kita luput. Nah, dan keempat, ini bagian yang mungkin terasa agak aneh atau mungkin kita nggak terbiasa, lalu kita mencoba untuk senyum dengan manis dan lepas ke hati. Mungkin setelah kita rileks, setelah kita tenang, setelah kita pejamkan mata, lalu kita mulai mencoba senyum ya. Jadi kita mungkin di pikiran Anda atau di hati kita mungkin ada pengalaman-pengalaman yang pahit, lalu di buku ini dijelaskan agar kita mencoba untuk mengingat kembali, lalu kita membalasnya dengan cara senyum gitu. Jadi kita senyum secara langsung ya, bukan senyum dalam hati tapi senyum langsung ya. Anggap semua pelajaran atau anggap semua pengalaman yang kelam di masa lalu itu dapat kita terima dengan baik. Nah, dengan begitu kita coba terus, lalu kemudian hati kita dapat mengambil peran ya dalam hidup kita seperti itu. Nah, pada akhirnya di buku Peziarahan Hati ini atau rangkumannya kurang lebih ya, kita diajarkan atau kita dicoba oleh Romo Thomas ya untuk menyadari pentingnya hati sebagai kunci hidup rohani ya. Yakni hal yang paling penting dan perlu untuk diperhatikan sebagai kunci hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu hati kita sendiri. Oleh karena itu sangat penting ya bagi kita untuk belajar menggunakan hati dengan baik dan tepat. Hidup kita akan jauh lebih indah dan bahagia kalau kita sungguh-sungguh hidup dari kedalaman hati kita. Demikian yang bisa saya sampaikan dari buku Peziarahan Hati ini. Ya, teman-teman yang menyaksikan bisa mencari buku ini di berbagai toko ya, di online store juga masih ada seperti itu. Ya, pokoknya silakan baca buku ini jika Anda ingin mengetahui ya bagaimana sih cara saya bisa mengolah hati saya, dan bagaimana cara saya bisa memaksimalkan hati yang sudah pada dasarnya sudah ada dalam diri dan pikiran saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.